Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena nikmat-nikmat seperti itu diberikan kepada semua orang, dan belum tentu orang itu mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, kita yang ada di kajian ini, yang menghadiri kajian ini, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk beribadah sholat maghrib secara berjamaah. Semoga itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menambah nikmat bagi orang yang syukur, dan Allah akan mengadab orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang engkau dustai? Itu terletak di dalam surat Ar-Rahman. Bapak dan ibu-ibu, selawat serta salam semoga tetaplah tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini seperti biasa kajian ilmu yang pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Zuhri dalam kitab panduannya, yaitu Kaidah Al-Quran, yang beberapa pekan yang lalu sudah disampaikan bagaimana kaidah-kaidah di dalam Al-Quran itu. Maka pada malam hari ini marilah kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zuhri, dan nanti pada akhir acara akan ada sesi tanya jawab bagi bapak dan ibu yang kurang paham. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Zuhri. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin,
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqanan salihan ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bermuajahah, bertatap muka kembali bagi yang hadir secara langsung di Masjid Al-Ikhlas dan bagi yang mengikuti secara online. Kita tetap bisa bermuajahah meskipun tidak dalam satu tempat, tapi secara niat kita sama-sama dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk kembali mengkaji 50 kaidah Al-Quran yang itu nanti akan berkaitan dengan jiwa kita, untuk memupuk keimanan kita supaya selalu bertambah, untuk memupuk keimanan kita supaya subur, untuk memupuk keimanan kita supaya bisa tumbuh dan terus berkembang. Karena keimanan jika tidak disiram dengan amal-amal soleh, dengan taklim, dengan ngaji, maka iman itu akan turun dan hati juga akan sakit dan kemudian akan mati. Maka dari itu salah satu cara menghidupkan hati dan memupuk keimanan adalah dengan mengkaji suatu ilmu. Dan alhamdulillah Allah berikan kita hidayah, baik itu hidayatul irsyad maupun hidayatut taufiq. Hidayah untuk kita bisa memperoleh ilmu, ngerti ilmunya, kemudian hidayatut taufiq, kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Itu yang kita harapkan. Jadi harapan kita di setiap sholat mendapatkan hidayah ihdinas siratal mustaqim, bukan hanya hidayah pengetahuan. Kalau hanya pintar, kalau hanya berilmu saja, orang-orang dari kalangan Yahudi itu juga sangat-sangat pintar. Keahlian dalam agama sangat ahli. Akan tetapi mereka, kepintaran mereka tidak diimbangi dengan amal yang benar. Begitu juga hidayatut taufiq. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mampu melaksanakan, melakukan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari. Kalau hanya beramal akan tetapi tidak berilmu, orang-orang Nasoroh seperti itu. Orang-orang Nasrani itu mereka beramal saja, beramal dan beramal, akan tetapi secara ilmu mereka tidak mengetahui.
Maka dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka itu sudah menjadi pelengkap bagi kita meminta hidayah. Alhamdulillah. Telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah membahas 3 kaidah, yang mana kaidah tersebut semuanya diambil dari surat Al-Baqarah. Kaidah yang pertama terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 83. Kaidah yang kedua terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 216. Kaidah yang ketiga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 237. Itu sudah kita bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan muasyarah kita terhadap manusia, hubungan kita kepada manusia dan juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Kaidah ini kita ambil dari surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah yang artinya adalah hari kiamat. Surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah niku surat yang ke-75 kalau kita urutkan dari surat Al-Fatihah. Surat urutan ke-75, jumlahnya 40 ayat. Suratnya surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah niku napa? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jadi sebagian besar surat Makkiyah itu turun di kota Makkah, meskipun tidak semuanya. Akan tetapi surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kalau di kaidah-kaidah sebelumnya adalah diambil dari surat Al-Baqarah, yang mana surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka dari 40 ayat itu surat Al-Qiyamah itu menjelaskan tentang beberapa hal, termasuk dijelaskan di situ sebagaimana namanya Al-Qiyamah, hari kiamat. Juga menjelaskan tentang hal-hal yang lain, termasuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril. Ya. Salah satu karakteristik surat Makkiyah, ciri-ciri atau tanda-tandanya, biasanya kalau jenengan ngaji terus kok ketemu ciri-ciri ini, nah, itu biasanya suratnya surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Ayatnya biasanya itu pendek dan berirama, maksudnya apa? Senada, ya. Contoh surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu namanya berima. Dan ayatnya juga pendek, mudah dihafal. Itu karakter dari surat Makkiyah. Begitu juga Al-Qiyamah ini. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ya, dan seterusnya. Itu salah satu karakter dari surat Makkiyah. Yang kedua adalah surat Makkiyah penekanannya adalah
penanaman tauhid dan akidah. Jadi surat Makkiyah itu banyak menjelaskan tentang ketauhidan. Tauhid, bagaimana mengkuatkan tauhid para sahabat dan kaum muslimin. Ya, salah satu contohnya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah ayat tauhid. Kemudian suratul kafirun, surat al-kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini adalah surat-surat yang berkaitan langsung dengan ketauhidan. Ya, tauhid, memurnikan tauhid, memupuk tauhid, menguatkan tauhid. Ini adalah salah satu karakter dari suratul Makkiyah. Kemudian ada karakter yang lain, yaitu membantah kaum musyrikin dan kafir Quraisy. Membantah biasanya ditandai dengan kalla. Kalla niku kalau jenengan ngaji terus ketemu lafadz kalla itu biasanya sekali-kali tidak. Nah, itu bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy atau bantahan terhadap orang-orang musyrikin Makkah. Ya. Kemudian salah satu karakter lagi yaitu mengkisahkan umat-umat terdahulu, kisah para nabi dan lain sebagainya. Banyak dikisahkan di situ, Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu karakter. Dan di sini ada karakter lain, yaitu dengan menggunakan sumpah. Jadi surat Makkiyah niku surat yang pendek-pendek niku banyak menggunakan sumpah dengan wawu ataupun lam ataupun huruf-huruf yang lain. Ya, ada wasyamsi waduhaha, ada wadduha, ya, ada la uqsimu biyaumil qiyamah dan seterusnya. Wan nazi'ati gharqa, ya, menggunakan al-qasam, sumpah. Maka ini adalah karakter dari surat Makkiyah. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Makkah itu banyak mendapatkan penentangan dari kaum kafir Quraisy, ya, terutama tentang ketuhanan, terutama tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Banyak ditentang. Apa iya seperti ini? Apa iya seperti ini? Apa ada hari kiamat? Apa Allah itu seperti ini? Dan seterusnya. Maka itu disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Salah satunya adalah nama Al-Qiyamah, dari kata qoma yaqumu qiyamah, yang artinya adalah tegak atau berdiri. Contoh pada surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi wa hum ila rabbihim wa hum yansilun. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, ya, ketika hari itu dibangkitkan dari kubur, manusia itu dibangkitkan dari kubur. Kemudian qoma yaqumu di sini ketika para manusia, semuanya manusia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut Al-Qiyamah. Dan nama dari Al-Qiyamah itu juga macam-macam, sebagaimana yang telah dikaji di dalam kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahab yang kita kaji bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Agus Ramadan, ya, pada malam Jumat keberapa Yahudi yang kitab Tauhid, malam Jumat keempat. Nah, itu kita kaji, salah satunya adalah mengenal nama-nama hari kiamat. Ada Yaumul Qiyamah sebagai nama yang paling sering disebut,
Kemudian ada al-yaum al-akhir, ada yaumul ba'thi, ada yaumul hasr, ada yang lain sebagainya. Itu memiliki makna-makna yang serupa yang menggambarkan hari kiamat. Ya, maka hari kiamat itu seperti ini. Kenapa disebut hari kiamat? Karena bangkit manusia, karena manusia dikumpulkan, karena manusia ditimbang amalnya, karena manusia dihisab dan seterusnya. Maka dalam 40 ayat dari surat Al-Qiyamah ini, nanti yang akan kita bahas sebagai kaidah adalah ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Sebelumnya kami akan sampaikan bagaimana setiap ayat dari ayat 1 sampai 40 ini membahas apa saja. Ini kami sampaikan sedikit secara singkat sebelum nanti masuk kepada kaidah. Jadi ada beberapa pembahasan. Ayat 1 sampai 6 di dalam surat Al-Qiyamah itu sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hari kiamat yang itu dijadikan nama. Kemudian sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jiwa al-lawwamah. Nanti kita bahas. Kemudian juga gambaran, ya, dan bantahan terhadap orang-orang yang meragukan hari kiamat. Orang-orang yang meragukan hari kiamat itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat 1 sampai 6. Kemudian ayat 7 sampai dengan 15 itu menjelaskan tentang gambaran manusia, kondisinya seperti apa pada hari kiamat. Jadi manusia memiliki kondisi yang berbeda-beda ketika hari kiamat. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu dibahas di ayat 7 sampai 15. Kemudian di ayat 16 sampai 19 ini menjelaskan tentang jiwa, ya. Kemudian menjelaskan tentang tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang menerima wahyu. Ya, nanti kita kisahkan sedikit. Kemudian ayat 20 sampai 30 kehidupan di dunia juga kehidupan di akhirat. Perbandingannya itu gimana? Manusia itu bagaimana ketika di dunia dan manusia itu bagaimana ketika di akhirat. Kemudian ayat 31 sampai 40 itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan manusia dan juga membangkitkan manusia. Ya. Ini adalah mapping, ya, peta dari surat Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai dengan 40. Pembahasannya niku, Pak. Pembahasannya seputar niku. Masya Allah. Kita kaji sedikit. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi lam di sini bukan maknanya tidak, Pak, nggih. Kalau yang kita kenal la itu tidak. La tidak, la uqsimu tidak bersumpah, bukan. Lam di sini adalah qasam, justru lam untuk bersumpah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bersumpah dengan jiwa yang cenderung kepada penyesalan, suka menyesali sesuatu, ya. Dan nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana macam-macam hati. Jadi kalau jiwa di dalam Al-Quran itu dibagi 3. Yang pertama adalah an-nafsu al-mutmainnah. Ini terdapat di surat Al-Fajr, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya. Kemudian ada
an-nafsu al-lawwamah. Ini terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 sekarang ini. Kemudian yang ketiga, an-nafsu la'ammaratum bisu. Ya, ammaratum bisu. Ini terdapat pada surat Yusuf ayat 51. Karakter dari jiwa itu bermacam-macam. Ada yang memang sudah benar-benar selamat, ya, mutmain, tenang hatinya, kembali kepada Allah, itu kondisinya sudah tenang. Masya Allah ya, semoga kita semuanya kaum muslimin, terutama kita semuanya ya, mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berharap semuanya seperti itu. Ya, yang kedua adalah an-nafs al-lawwamah. Jiwa yang memang karakternya manusia niku suka apa? Suka menyesal. Menyesali dirinya sendiri. Dan ini baik ya, bagi kaum muslimin ini baik. Ya. Menyesal di dunia. Akan tetapi ketika sudah menyesal di akhirat, nah itu beda lagi. Kalau penyesalan di akhirat itu nanti bagi orang-orang kafir. Ya. Penyesalan di akhirat nanti bagi orang-orang kafir. Menyesal ya laitani kuntu turaba dan seterusnya. Sampai berandai-andai ya, saya dulu jadi tanah saja dan seterusnya. Jadi jiwa yang memang karakternya niku suka ya menyesali sesuatu, menyesal berbuat seperti ini, nyesel ya, kenapa saya sodako kok enggak 100.000 padahal masih mampu, dan dia nyesel. Kemudian kenapa saya tadi kok berkata seperti itu kepada si fulan padahal si fulan baik, dan seterusnya. Itu adalah an-nafs al-lawwamah. Allah bersumpah dengan an-nafs. Kemudian dilanjutkan dengan ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ini adalah tantangan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini mengira, orang-orang kafir ini, musyrikin Mekah ini mengira bahwasanya Allah itu tidak akan mengumpulkan lagi apa? Jasadnya, badannya, tulang belulangnya. Kalau tulang belulangnya nggak mungkin dikumpulkan. Gimana mau dikumpulkan? Ini juga telah dibahas di kitab Tauhid. Ya, bagaimana Allah ya kemudian menurunkan surat-surat yang berkaitan dengan ini. Jadi nggak mungkin tulang yang sudah hancur kok bisa kembali, bisa ditata lagi, itu nggak mungkin. Menurut mereka itu ngiranya itu jauh sekali ya. Kemudian Allah jawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala, bahkan jangankan tulang ya, qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan sampai ujung jari jemari itu akan disusun secara sempurna, disusun kembali secara sempurna. Itu ujung jari jemari. Kalau tulang belulang masih besar nyusunnya, tulang masih besar ya, tulang ada tulang ini masih besar. Allah katakan qadirina ala an nusawwiya banana, ujung jari jemari. Dan ahli bahasa mengatakan bahwasanya banana di sini adalah bukan hanya ujung jari-jari, tapi apa, kode unik di jari nih, apa namanya, sidik jari nggih Pak, sidik jari disusun ya, sidik jari kulo ya, saya dengan apa Pak Budi berbeda ya, sidik jarinya mungkin kalau dari jauh mungkin kelihatan sama, jempol sama ya, mungkin beda besar kecilnya ya, secara bentuk sama ya, tapi berbeda. Begitu juga Pak Budi berbeda dengan Mas Ijat ya, berbeda secara sidik jari. Dan itu Allah sampaikan di
sempurnakan lagi secara sempurna. Nusawiya banana, jarinya, sidik jarinya dipasang balik lagi. Masya Allah, Allah timpal seperti itu. Ya, mereka mengira tulang itu nggak mungkin dikumpulkan kembali. Allah balas dengan sidik jari, dengan ujung-ujung jari akan disempurnakan kembali, ya, secara sempurna. Kenapa orang-orang ini kok menginginkan atau mengira bahwasanya tidak ada hal seperti itu, kiamat itu nggak ada, kemudian nggak mungkin terjadi, tulang-tulang itu nggak mungkin disusun kembali. Apa motivasinya? Di ayat selanjutnya, bal yuridul insanu liyafjura amamah, bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia itu menginginkan supaya terus bisa bermaksiat, ya. Kalau maksiat terus gitu, ya, pengennya itu begitu. Sudah nggak ada timbang-timbangan amal, nggak usah, ya, nggak usah bangkit lagi, nggak usah ada sirot, nggak usah pokoknya bermaksiat terus di dunia, sa karpe dewe, sa enake dewe, ya. Tapi manusia itu hendak membuat maksiat yang terus menerus. Itu keinginan manusia, ya, keinginan manusia. Akhirnya mereka bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, ya, kapan? Tapi di sini bukan pakai mata, tapi pakai ayyana yaumul qiyamah. Kapan hari kiamat itu? Coba buktikan. Kapan hari kiamat itu? Ya, mereka kembali menantang dengan al-qiyamah. Ya, kapan? Ayyana yaumul qiyamah. Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan bukti, Allah memberikan gambaran, yang mana gambaran itu semuanya berkaitan. Yang pertama adalah anggota tubuh, ya. Kemudian yang kedua adalah jiwanya, psikisnya, kondisi hatinya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungannya, alamnya. Ini dikasih gambaran semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faida bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ya. Setelah itu masih bertanya lagi. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Kalau sudah seperti itu pertanyaannya beda. Ya, ketika itu hari kiamat itu faida bariqal basar, mata itu terbelalak, mata itu lihat ke kanan, ke kacauan, ke kiri, masya Allah, mata itu sudah nggak mampu untuk melihat itu. Ketika mata itu terbelalak, wa khasafal qamar, ya, kemudian bulan pun khasafal qamar, hilang cahayanya. Bulan itu hilang cahayanya, ya. Kemudian wajumi asyamsu wal qamar. Setelah bulan itu hilang cahayanya, wajumi asyamsu wal qamar, matahari dan bulan itu pokoknya dicampur, nggak karuan. Kalau kita sekarang ngelihat matahari siang hari, kemudian ngelihat bulan malam hari dengan cahayanya, pada saat hari kiamat wajumi'ah, dicampur. Tata surya sudah secara pengelolaan sudah enggak karuan, ya. Itu adalah satu gambaran di dalam surat Al-Qiyamah. Satu gambaran di dalam surat Al-Qiyamah. Ketika bertanya kemudian dijawab, bertanya kemudian dijawab. Nah, ketika sudah seperti itu, kondisi seperti itu, apa yang dikatakan manusia? Yaqulul insan
yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, ya, bertanya. Berkatanya seperti apa? Kemana tempat saya lari? Ya, kemana tempat saya lari? Saya ini mau lari kemana kalau sudah kayak gini? Ya, pertanyaannya sudah beda. Ya, ainal mafar. Saya mau kemana? Saya mau kemana? Ya, ke sana ngelihat kekacauan, ke belakang ngelihat kekacauan. Ya, ke kanan ngelihat kekacauan. Ya, semuanya, ya. Matahari seperti ini, bulan seperti ini, buminya sudah seperti ini. Ya, kalla la wazar, kalla la wazar. Ya, tidak ada tempat berlindung selama di dunia. Kalau sudah hari kiamat nggak ada tempat berlindung. Ya, mungkin saat ini kalau ada gempa, naudzubillah, mungkin di satu titik gempa, di titik lain enggak, di titik lain aman. Gempa Jogja, nah, Lamongan insya Allah paling getar-getar sedikit, ya. Bawean waktu itu gempa, ya, kita merasakan getaran, tapi masih ada tempat berlindung. Tapi ketika yaumul qiyamah, ketika manusia bertanya ainal mafar, kemana tempat lari, kemana saya harus berlari, kalla la wazar, nggak ada, ya, tidak ada tempat berlindung. Ya, maka Allah katakan ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Rabbmu tempat kembali pada hari itu. Wes nggak ada jalan lain, nggak ada tempat lain, nggak ada pelarian lain kecuali Allah adalah tempat kembali. Nah, dijelaskan dengan bahasa seperti ini, kaum musyrikin kadang, ya, masih ngelak, ya. Padahal bahasa-bahasa Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan seorang penyair yang paling ahli di Makkah saat itu. Nggak ada, apalagi Musailamah Al-Kadzab, ya, yang mengaku nabi kemudian membuat penanding membawakan Al-Quran, ya, yang menandingi Al-Quran mau, ya. Kalau kita alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bahasanya bagus, iramanya bagus, maknanya juga bagus. Akan tetapi Musailamah Al-Kadzab membuat al-fil, ya, anfuhu tawil, gajah, hidungnya panjang, jismuhu kabir, badannya besar. Nah, ini anak TK yang buat ini, gitu kan? Ini orang pinter, Musailamah Al-Kadzab, ya, waktu itu pinter bahasa Arab, ya, kalau dari dibandingkan dengan kita yang, ya, jauh, ya. Akan tetapi membuat penanding Al-Quran, ya, seperti itu, gajah, hidungnya panjang, badannya besar, nah, seperti itu. Ya, kalau dibandingkan dengan makna Al-Quran, ya, orang Arab, ya, diguyu itu, ya, diguyu itu, ya, lucu, ya. Itu anak kecil yang buat seperti itu. Makanya makna Al-Quran meskipun surat yang turun di Makkah itu ayatnya adalah pendek, akan tetapi mengandung makna yang dalam, ya. Wadduha wal laili idza saja, ya, ketika dibacakan masya Allah, ya, ketika dibacakan masya Allah langsung bergetar hatinya, ya, langsung bergetar, karena ini tidak mungkin perkataan seorang manusia, tidak mungkin. Nabi Muhammad juga seorang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, tidak bisa, ya. Ini adalah salah satu gambaran pada hari kiamat. Nah, kita lanjut kepada sampai nanti kaidah yang kita akan bahas. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu, pada saat itu
diberitakan, yunabba'ul insan, manusia itu dikasih tahu, ya, apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Qaddama wa akhor. Apa yang sudah dikerjakan nanti ditampakkan, apa yang dilalaikan itu nanti ditampakkan juga secara sempurna, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlewat, ditampakkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, ditampakkan semua. Qaddama wa akhor, ya. Ini baru masuk kaidah ini. Lanjutkan ya. Ini setelah ditampakkan, manusia ditampakkan apa yang dikerjakan, yang dilewatkan itu ditampakkan semua. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Jadi semuanya ditampakkan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan dinilai, akan ditampakkan. Begitu juga sebaliknya, ya, seburuk apapun perlakuan kita, dosa kita akan ditampakkan juga. Jadi kebaikan ya'mal mithqala dzarrah akan ditampakkan. Kemudian keburukan kecil juga akan ditampakkan. Itu adalah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat adilnya Allah itu seperti itu. Ya, meskipun kecil baik dicatat, meskipun kecil buruk juga dicatat dan diberikan balasan. Masya Allah, ya. Kemudian ini masuk ayat 14, balil insanu ala nafsihi basirah, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang akan bersaksi, bukan orang lain. Ya, ketika di hadapan Allah, saya pribadi akan bersaksi sendiri. Ya, bukan persaksian temannya, bukan persaksian tetangganya, bukan persaksian orang-orang lain, tapi dirinya sendiri. Ya, al-insan ala nafsihi basirah. Manusianya sendiri yang akan bersaksi, ya, yang akan menjadi saksi. Karena tangan juga akan ikut bersaksi berbicara. Kemudian mata juga akan bersaksi, memberikan persaksian berbicara. Telinga ketika mulut itu dikunci. Ketika di dunia fungsinya adalah untuk menyuarakan, ketika di akhirat dia dikunci, dan yang bersuara adalah anggota badannya, anggota badannya sendiri. Ya, balil insan. Sekarang kita bahas satu, al-insan. Ya, kenapa dinamakan al-insan? Salah satunya adalah ahli bahasa Arab mengatakan dari kata nasya. Dari kata nasya yansa, yaitu lupa. Karakter manusia lupa, ya, sedikit lupa, ya. Makanya disebut manusia, insan. Yang kedua adalah anisa, bukan perempuan, ya. Anisa niku apa? Secara pergaulan itu makhluk sosial. Anisa membutuhkan orang, ya, lembut, ya, butuh bergaul. Nah, itu anisa. Itu salah satu karakter manusia. Beda dengan hewan. Hewan ketika dikurung sendiri, ketika dikasih makan ya biasa-biasa saja, ya. Tapi kalau manusia dari kecil kok kemudian dikurung sendiri, mungkin tidak bisa berbicara. Mungkin karena tidak ada yang mengajarkan jalan, ya, mungkin nggak bisa jalan, ya. Tapi yang pasti adalah dia tidak sempurna. Maka ciri khas manusia adalah membutuhkan temannya, membutuhkan tetangganya, ya. Makanya dalam Islam itu semuanya diatur bagaimana kita bertetangga dan seterusnya. Maka dari itu
ya sikap kita terhadap manusia yang lain itu juga akan diatur dalam Islam, agama yang sempurna dan paripurna. Di adzan dulu, nggih. Bapak dan ibu-ibu, kita break adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan lagi. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Acara saya buka kembali dan langsung saya serahkan waktu kepada Ustadz Zuhri. Monggo Ustadz. Bismillah. Kita lanjutkan. Balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, tadi kenapa dinamakan manusia? Salah satu tabiat manusia itu ya memang suka lupa terhadap Allah, lupa terhadap Rabb-nya, terutama ya sering lupa. Ya, kemudian manusia juga hidup bermasyarakat, hidup bersosial, membutuhkan yang lain. Maka disebut insan, nasya atau anisa. Ya.
Maka dari kaidah ini kemudian dilanjutkan walau alqa ma'adzirah, walau alqa ma'adzirah, meskipun dia itu mengemukakan, menyampaikan argumen-argumennya, alasan-alasannya, ya. Jadi nanti masih ada yang memberikan alasan ya, ketika menyampaikan itu. Ketika bersaksi itu menyampaikan alasan, walau alqa ma'adzirah, ya, menyampaikan argumen-argumennya, hujahnya seperti apa. Makanya yang disebut dengan basirah itu adalah al-wuduh wal hujjah. Basirah di sini adalah suatu yang sudah jelas, telah jelas, dan hujjah, argumentasi, ya, kemudian bukti, alasan, dia menyampaikan seperti itu, ya. Dikatakan yuqalu anta hujjatun ala nafsika, kamu itu adalah alasan atas dirimu sendiri. Jadi yang sebenarnya mengetahui alasannya itu ya kita. Kadang manusia itu yang lain itu ikut mengomentari, tapi sebenarnya yang lebih tahu atas permasalahan seseorang itu adalah dirinya sendiri, Pak. Dirinya sendiri yang mengetahui sebabnya itu ya dirinya sendiri. Setelah merenung, setelah dipikirkan, dia akan mengetahui apa alasan kenapa saya begini, kenapa saya kok menjadi begini, ya. Itu sebenarnya hatinya itu sudah tahu, jiwanya itu sudah mengetahui, ya, dirinya sendiri. Maka dari itu makna dari kaidah ini secara singkat bahwasannya jika manusia itu ingin menghalangi dari perkataannya atau perbuatan tersebut, perkataannya, perbuatannya itu dihalangi, ya, dengan alasan-alasan, argumen-argumen, ya, karena kesalahan-kesalahan, yang mengetahui itu adalah dirinya sendiri, ya. Dikatakan di sini fa huwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'alahu. Dia itu sebenarnya sudah mengetahui secara sempurna apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, dia itu sudah mengetahui, ya. Maka jiwa kita itu sebenarnya untuk diri kita. Makanya kaidah di sini kita diajak untuk lebih banyak mengoreksi diri kita, aib kita dibandingkan harus mengoreksi aib-aibnya orang lain, ya. Karena kita yang lebih mengetahui diri kita itu. Tapi karena nafsu mengajak kepada keburukan itu tadi, akhirnya apa? Mengomentarilah sana, mengomentari sini, ya. Ketika ada majelis bahasannya itu, ya, pembahasannya itu keburukan-keburukan, aib-aibnya orang, pindah majelis lagi bahas aib-aibnya orang, pindah majelis lagi bahas aib-aibnya orang, ya. Maka ada beberapa perkataan di sini yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau adalah murid dari Ibnu Taimiyah, ya. Fa subhanallah kam min hazazatin fi nufusi katsirin minan nas min katsirin minan nusus wa biwaddihim allau lam tarid. Berapa banyak manusia itu pada hatinya itu kebanyakan itu menolak nas-nas Al-Quran dan hadis, menolak. Banyak sebenarnya manusia itu yang nggak mau ketika datang ayat-ayat tentang riba. Wah, ngeri banget riba ini. Wah, ada nggak ulama yang membolehkan? Ada nggak Al-Quran di ayat-ayat yang lain yang membantah tentang riba? Dicari-cari, ya, karena dia nggak mau, ya, karena dia merasa berat, hatinya merasa terbakar dengan ayat-ayat riba, ayat-ayat kemudian yang mengajak untuk kebaikan,
ayat-ayat yang melarang tentang zina, pacaran. Wah, menolak. Kebanyakan orang ini menolaknya dengan mengkaitkan, oh kalau begini nggak apa-apa, dicari hadisnya, dicari itunya. Untuk apa? Untuk memenuhi syahwatnya, untuk memenuhi nafsunya. Ini karakter manusia. Ya, wa biwaddihim allau lam tarid. Dia itu berkeinginan andaikan saja ayat itu tidak muncul, ayat itu tidak turun. Kenapa toh ada ayat riba? Kenapa toh ada ayat yang melarang zina dan seterusnya? Kenapa toh ada hadis yang melarang untuk mendengarkan musik? Musik itu kan enak, ya. Musik itu kan seneng. Kalau galau setelannya musik, ya. Akhirnya dicari hadis-hadis yang berkaitan dengan musik. Akhirnya bolehlah kalau begini, bolehlah kalau begini, dan seterusnya. Itu salah satu sifat dari manusia. Ya, andaikan hadis ini nggak ada gitu, enak. Ya. Kemudian ada perkataan dari Imam Syafi'i yang disampaikan, beliau menceritakan tentang Abdul Malik bin Marwan yang beliau berkata kepada Hujjaj bin Yusuf, ya, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu siapa, Pak? Abdul Malik bin Marwan itu khalifah kelima pada masa Bani Umayyah. Khalifah kelima pada masa Bani Umayyah, menggantikan ayahnya Marwan. Dari Bani Umayyah, ya, yang memerintah pada tahun 65 sampai 86 Hijriah, atau sekitar 685 sampai 705 Masehi. Salah satu pencapaiannya ini kami sampaikan, ya, tentang Abdul Malik bin Marwan. Salah satu pencapaian pada masanya, Pak. Pada masanya, Masya Allah, pada masa itu lagi kacau, ya, antara khalifah, banyak peperangan, persaudaraan, ya, kacau. Kemudian banyak penyusup orang-orang Syiah dan Khawarij. Salah satunya adalah menyatukan kembali khalifah. Jadi pada masa Abdul Malik bin Marwan disatukan kembali persaudaraan. Kemudian gerakan oposisi Syiah dan Khawarij ini bergabung untuk oposisi, ya. Kemudian membangun administrasi. Jadi administrasi dan keuangan dibangun. Bahasa Yunani dan bahasa Persia itu diganti dengan bahasa Arab secara administrasi. Kemudian salah satunya adalah mencetak uang Islam, ya, mata uang Islam pada masa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian meningkatkan infrastruktur dan pembangunan. Salah satu yang dibangun adalah masjid atau Quba Sokhro. Di mana itu? Di Palestina, ya, di Palestina. Quba Sokhro, Pak, yang warnanya emas nih loh, Pak, yang menjadi ikonnya umat Islam saat ini di Palestina. Yang jenengan kalau lihat gambar Palestina, ngetik di Google, muncul masjid kubahnya emas. Nah, niku dibangun pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai lambang kejayaan umat Islam, ya, sebagai simbol, ikon, sebagai bentuk waktu itu memperingati Isra Mi'raj, ya, bahwasanya mengingatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan Isra di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa niku kawasan, ya, Pak, bukan satu masjid. Jadi Aqsa niku kawasan. Ada masjid itu, ada masjid Kubah hijau, ada masjid Kubah kuning itu tadi, ya. Beliau mengatakan kepada Hujjaj bin Yusuf. Hujjaj bin Yusuf ini jenderal, atau beliau juga diangkat sebagai gubernur di Irak.
tangan kanannya, ya. Ma min ahadin illa wa huwa arifun bi uyubi nafsihi. Manusia itu sebenarnya, ya, dia itu arifun bi uyubi nafsihi, mengetahui aib-aib dirinya sendiri, mengetahui aibnya itu seperti apa, tapi dia tidak mau mengungkapkan, ya, tidak mau mengungkapkan, takut dan lain sebagainya. Maka koreksilah dirimu sendiri, koreksi, ya, koreksilah dirimu sendiri itu, ya. Kemudian jangan menjelek-jelekkan orang lain. Sekelas Abdul Malik bin Marwan kemudian menasihati, berkata kepada Hujjaj bin Yusuf, ya, beliau mengatakan seperti itu, ya, supaya apa? Supaya ada rasa tawadhu, supaya ada rendah diri, jangan sombong, ya, jangan sombong. Meskipun pangkatnya jenderal, meskipun menjadi tangan kanannya, meskipun menjadi gubernur, akan tetapi manusia itu mengetahui dirinya sendiri. Jangan banyak ngoreksi orang lain, jangan banyak ngomentari orang lain dulu, komentari dulu kita. Makanya juga kalau di sini Ibnu Hazm itu selalu muhasabah dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis, dengan perkataan ulama salaf, ditekuni. Jangan sampai pada hari itu dia ngerasani orang, jangan sampai pada saat itu, pada hari itu dia ngoreksi tetangganya, kurang baiknya, ya. Akan tetapi aibnya sendiri lupa, ya. Jadi di hati-hati betul, ya. Ya ngaji, ya nulis, ya disampaikan di dalam kitab ini seperti itu, ya. Maka mungkin itu sebenarnya masih, kalau di kitab masih banyak penjelasannya, ya. Mungkin kita cukupkan karena waktunya yang sangat terbatas ini. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Apabila ada kurang dari kami, tentu kami adalah manusia yang lupa, kemudian yang salah. Apabila ada benar, insyaallah itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kebenaran dan ilmu yang akan kita amalkan nantinya. Allahu a'lam bissawab. Nakhtatim, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, tadi sudah ditutup oleh Ustadz Juhri karena waktunya sudah masuk sholat isya, maka sesi tanya jawab kita tiadakan. Langsung saja saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, maka saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.